Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi bersama-sama di minggu hari ini. Dan saya percaya waktu kita sama-sama berkumpul, walaupun saudara di rumah-rumah ataupun ada di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita semua sehati untuk sama-sama mencari dan terus sama-sama mendengar firman yang terus menguatkan kita hari ini. Dan waktu kita akan sehidangan dengan Tuhan hari ini, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ada di minggu pagi yang berbahagia ini. Tuhan, kumpulkan kami semua dalam ibadah minggu pagi bersama dengan PD Immanuel Ministry di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus kami membuka hati kami. Kami percaya Allah bekerja di tengah kami. Waktu nama Tuhan dipermuliakan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Kami siap beribadah, kami buka hati kami. Roh Kudus pimpin kami semua. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, sebab kita tahu hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semua bersyukur, memuji-muji Allah kita, saudara. Haleluya, sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari perkatakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan kupikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama perkatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Mari bertepuk tangan memuji Allah. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bertepuk tangan sama-sama. Dengan ucapan syukur kami angkat pujian kami, Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi yuk Bapak Ibu Saudara. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari bertepuk tangan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, katakan pujianku, amin. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari dengan mengangkat tangan sama-sama katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Katakan, segala hal ku alami, biar kehendak-Mu. Ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
Katakan hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi perkatakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari terus bertepuk tangan, bersorak, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kuasa sudah diberikan, nyanyian kemenangan ada dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Mari perkatakan saudara, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan lagi, sekarang telah tiba keselamatan, amin, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ayo sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian, mari memuji-muji Allah. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari bertepuk tangan, perkatakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama serukan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari lebih lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Saudara percaya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari bersorak, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kemenangan Engkau berikan di dalam Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hari ini, sementara kami berdoa memuji menyembah-Mu, mujizat sedang terjadi. Kuasa Allah mengalir ya Tuhan. Engkau mengalir di tengah kami. Engkau mengalir dalam kehidupan kami. Menjamah kehidupan kami lebih lagi ya Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini, katakan, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Sekali lagi perkatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir
dalam pujian kami. Berhembuslah, hembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan sekali lagi dari awal pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan mengalir, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Mari dengan mengangkat tanganmu. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah, mahlah setiap hati kami. Mari buka hati, menyembah Dia Allah, ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, syarabarabarala. Mari buka hati, sembah Dia. Setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Dengan tangan yang terangkat, sekali lagi perkatakan di hadapan Allah. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah, mengalirlah sekarang. Haleluya, ya Roh Kudus, mengalirlah. Mari buka tangan, sembah Dia. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Huria mararalama yashanamo. Mari sembah Dia. Mengalir kuasa-Mu, mengalirlah. Haleluya, ya Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Haleluya, Shanda bararala baya shande. Haleluya, mari terus menyembah Tuhan Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu,
namamu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Mari terus mengangkat tangan sembah Tuhan. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan. Kami percaya Tuhan, Yesus kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang selalu baik, yang kami sembah, kami kenal selalu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Minggu yang cerah ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu sudah mau duduk diam mendengar suara-Mu. Berkata-katalah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Dan kami ingin belajar berdoa yang benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kuduskan, sucikan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak untuk mendengar suara pengajaran-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Sebentar kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Kita minggu pertama di awal bulan Mei ya. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang baru. Terutama hari ini kita belajar tentang doa yang diinginkan Tuhan ya. Doa harus dijawab. Kalau nggak dijawab bukan doa dong berarti ya. Doa harus dijawab karena Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita sama-sama duduk. Kita akan belajar tentang doa ya. Di sini ada tulisan tentang Matius 6 ayat kelima, hal berdoa. Pertanyaan dulu saya kepada anak-anak yang ada di sini. Apakah benar setiap ayat mengandung arti? Nah, banyak kali orang dia hanya mengikuti hurufiah. Dia katakan, nah Tuhan Yesus mengajar begini katanya. Ya oke, kita ikutin aja. Karena Tuhan katakan bahwa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu. Nah ini yang perlu kita bahas ya. Ini selalu khotbah saya ini selalu di Israel. Pas di tempat di mana doa Bapa kami. Di situ ada begitu banyak bahasa-bahasa di dunia. Ya, bahasa Indonesia ada, bahasa Batak juga ada, Sunda ada, bahasa macam-macam bahasa di situ. Bahasa Yunani juga ada. Ya, pokoknya seluruh negara ada di situ. Nah, saya mengajar tentang doa Bapa kami bukan seperti ini ya. Memang kalau di Tuhan Yesus mengajarkan begini, kalau kamu berdoa begini katanya. Berdoa demikian katanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Apabila Anda berdoa seperti itu kan berdoa. Sedang apa tuh? Itu bukan berdoa, itu namanya apa? Menghafal doa. Kan nggak mungkin kalau kamu nanti minta sama orang tua kamu, ya. Misalnya kamu minta uang nih sama papa atau mama atau mama kokoh, mama yang baik, betapa mulialah namamu. Aku ingin, pasti dia bilang, apa sih ngomong aja minta, betul nggak? Nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin setiap kali mau datang mau minta mama begitu, mama yang baik, mama yang mulia, nggak mungkin begitu. Karena Tuhan itu seperti orang tua kita kan anaknya, ya kan? Dia bapak kita, kita anaknya. Nah, tentu kita belajar bagaimana caranya berdoa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tentu saudara akan bertanya pada saya, apakah pas doanya dijawab? Ya dijawab sekali saya ngerti, maka doa saya dijawab terus gitu ya. Minta apa saja saya dikasih sama Tuhan ya. Sampai hal yang kecil pun saya dijawab oleh Tuhan. Oke, di sini kan ayat 5 ya, kita sama-sama baca ya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doanya akan dikabulkan. No. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9. Karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Nah, kita akan belajar di sini ya. Saya akan bahas dulu dari ayat pertama. Berdoa yang benar tidak perlu dilihat orang. Ngumpet. Bukan kepengen dipajang, dikasih lihat orang. Kenapa dia tikung-tikungan jalan? Kan ada tuh. Mereka kalau sedang berdoa di tikung jalan. Ya kita gak usah ngomong lah, itu orang punya kepercayaan ya. Nanti ada yang tersinggung. Tapi kita gak perlu seperti itu. Yesus mengajarkan kita masuk kunci pintumu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya diadakan mesbah keluarga satu. Diadakan kamar doa. Nah itu. Kamar doa itu penting untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dari sejak saya gak punya uang sampai saya punya uang, saya selalu berdoa di dalam kamar. Ngumpet. Bahkan sampai Cici kadang-kadang berkali-kali datang. Udah belum. Saya bisa berjam-jam di dalam. Saya sukacita sekali kalau di dalam kamar doa itu. Karena ada damai sejahtera. Belum masuk ya, baru menuju ke tempat doanya, senangnya udah bukan main. Karena pasti saya bersekutu dan bertemu dengan orang yang saya cintai, yang saya kasihi. Kalau kamu mencintai seseorang, dan orang itu mencintai kamu, betul kita minta apa saja dikasih. Karena dia cintai kita. Maka pengajaran saya adalah cintailah Yesus. Cintailah dia. Nah tentu kamu akan bertanya bagaimana pacar mencintai dia. Segala-galanya dia nomor satu. Number one dari semua yang ada. Anakmu sakit tetap melayani Tuhan. Kamu sakit tetap melayani Tuhan. Itu namanya number one. Mama meninggal tetap. Jadi kalau Anda lihat cara saya melakukan, memang saya berbeda. Betul? Saya berbeda. Anak saya sakit saya tinggal, walaupun saya pukul-pukul dada, tetap saya ke pelayanan. Bukan saya nggak sayang, saya sayang banget. Tapi saya tahu bahwa anak saya titipan. Anak saya milik Tuhan. Saya pulang sembuh dia. Berarti tadi mau ke dokter. Katanya begitu sampai, ayo jadi ke dokter. Nggak jadi, nggak usah. Kenapa tuh di sebelah lagi main putar tambang dia. Nah, padahal tadi panas badannya. Itu membuktikan kita suka diuji kagak lulus. Kita sama Tuhan jangan berdalih. Yang kedua, jangan seperti orang munafik kalau doa. Ya, kalau orang munafik itu kadang-kadang kelihatannya sujud, kelihatan suci, ternyata hatinya bengkok. Saya paling gak suka orang suka berpura-pura. Makanya kalau saya orangnya terbuka, jujur dan polos. Terserah kamu mau anggap apa. Kadang-kadang ya saya kalau ke pasar, Cici suka ngomel, pakai baju yang bagus lah, jangan pakai celana pendek. Saya bilang yang penting kan duitnya banyak. Betul kan? Buat apa kalau keren-keren gak ada duitnya? Betul kan? Gitu. Saya orangnya pengen sesederhana mungkin. Karena saya sudah ketemu satu teman. Mungkin menurut saya uangnya gak habis. Untuk 3-4 turun gak habis. Tahu-tahu begini. Sekali waktu saya dibawa ke rumahnya. Di daerah Belitung. Dia punya kapal besar sekali, kapal dagang. Jadi suka bawa rempah-rempah. Bawa lada, pokoknya semua orang-orang tahu deh ya. Nah dia suka kirim ke pulau-pulau. Saya lihat, masih kerenan saya. Dia udah pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai kaosnya juga lusut gitu, nggak keren lah gitu. Nah kami diajak ke kapalnya. Waktu kapal itu lagi menyandar, kan barang lagi naikin tuh. Banyak kuli panggul 30 ada tuh lagi angkatin barang. Wah, beras naikin. Karena kapalnya itu mungkin bisa muat sampai 40-50 ton. Besar sekali. Panjang aja sampai 100 meter. Gede banget kapal itu. Kapal dagang. Nah, ternyata waktu kita mau masuk ditahan sama sapam security. Mau kemana? Dia nggak tahu bosnya itu. Karena dia pakai baju begitu jelek, pakai celana sandal jepit, dilarang masuk. Gue mau masuk ke dalam. Nggak bisa, mesti minta izin dia bilang. Sini harus ada surat izin dia masuk.
Nah saya nyamperin, izin apa maksudnya? Saya bilang, ya izin masuk, kamu siapa berani masuk ini, barang ini nggak boleh sembarang, takut ada yang hilang. Dia bilang, ya bagus, kamu tahu nggak siapa dia? Nggak tahu siapa dia. Itu bos lu tau? Oh ya, dia langsung panggil manajer. Manajer langsung, siapa? Dia nggak mau nengok, nggak mau, di jalan aja masuk ke dalam sana. Jangan dia punya. Nah itu membuktikan bahwa di situ bahwa memang saya diajar untuk tidak membanggakan diri dengan harta. Yang penting hati dan doa kita dijawab. Seperti itu. Banyak orang yang suka menyepelekan khotbah saya, nggak begitu mengartikan lah khotbah. Silakan. Yang penting siapa yang menang gitu aja. Betul kan? Yang penting intinya orang itu akhir dari pelayanan itu akhir bukan awal. Memang sekarang kamu terkenal, mungkin amplopnya gede, silakan, bisa manjang nggak gitu, ya betul kan? Yang penting kita disuka orang, banyak orang. Kita belajar, jangan menjadi orang munafik. Yang ketiga, berdoa jangan bertele-tele. Waduh, banyak sekali orang tuh saking suaranya bagus, kata-katanya bagus, itu doa ampun deh. Pak RT, RW, semua Pak sebutin, menteri, panggil semua. Sampai jemaat nih lagi doa begini, ngintip-ngintip gini. Udah kelar belum? Lama banget. Nah karena pengen dipuji. Tanpa sadar mereka sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sudah ingin minta dipuji. Nih lihat, gue punya doa lebih bagus Pak Andreas nih. Tercuma gak dijawab. Ya kan, karena bertele-tele. Kadang-kadang sampai waktu saat itu ada satu gereja, dia doa tuh sampai bisa 10 menit lebih. Doa penutup, doa berkat. 10 menit. Saya liatin, waduh lama banget. Begitu dia bilang amin, lihat orangnya udah tinggal separoh, udah pada keluar semua. Kan orang kalau pengen pulang, kan ada yang mikir pengen ke pasar, mungkin pengen ketemu keluarga, ada yang pengen nonton. Nggak boleh seperti inilah orang munafik seperti ini, nggak boleh bertele-tele. Nggak dijawab sama Tuhan. Karena Tuhan diajarkan, tapi mereka ingin dipuji gitu ya. Nah itu yang dikatakan tanpa sadar mereka sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Nggak perlu seperti itu. Pertanyaan saya, betul nggak Ibu Lina, Koko kalau doa singkat? Padat dan jelas. Ya kan itu yang penting dijawab. Nah karena kita masuk Bapa kami yang di sorga. Nah ya, pertama kan Bapa kami yang ada di sorga, betul kan? Nah berarti arti Bapa kami di sorga, kita harus menghormati. Panas menghormati enggak? Aduh, kalau saya anggap Tuhan tuh ada di mana-mana, saya tidak akan berdoa sebelum cuci tangan. Saya pasti cuci tangan. Walaupun gak ada yang lihat, tetap saya cuci tangan. Itu doa saya sampai hari ini. Dari tahun 72. Saya pasti cuci tangan. Walaupun saya gak tahu orang-orang kaum Kedar tuh cuci tangan dulu kan kalau mau ibadah. Cuci muka. Saya lakukan itu dari sejak pertama saya bertobat. Karena saya sangat menghormati Tuhan. Sorry ya, Koko sangat cinta dia loh. Kok gak bisa, Koko kalau cerita Tuhan tuh pasti aku bisa nangis. Kok sayang banget sama dia. Karena dia mengangkat aku dari lumpur kemiskinan. Kalau aku habis mandi, terus atau aku ke WC, pasti aku cuci tangan. Karena aku takut nanti aku berdoa gitu. Jadi harus bersih. Jangan sekali-kali ini doa ini terbuka. Gak boleh. Harus rapi. Itu kebiasaan saya sampai hari ini. Jadi saya sedang mengajar saudara yang ada di rumah, hormatilah Tuhanmu. Orang yang gak hormati Tuhan aja disayang, apalagi kita yang menghormati dia. Karena dia ada di sorga. Sorga tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat yang mulia. Kenapa kita sembarangan? Ayo, kena betul? Jangan doa seperti tiduran. Bapak kami, amin. Tidur. Nggak bisa seperti itu. Jangan menganggap sepele tentang doa. Kita belajar doa dijawab. Kenapa doa saya selalu dijawab? Dan minta apa saja dikabulkan. Bayangkan kalau jam 11 malam Jakarta. Di Singapura jam berapa? 12. Pasti orang sudah tidur. Saya bisa bikin orang itu telepon. Pasien datang. Koko. Saya lupa minta kartu namanya kok. Saya pikir basa-basi. Jadi orang ini kerja, pengen apa kerjaan, lu gaji berapa di Jakarta? 4 juta seperempat. Kalau itu dolar dulu 7.000, berarti $600 kan?
$600. Masa lu seorang insinyur gaji 600? Pegawai tokonya Cenggo, dia bilang, di Singapura. Karena dia ketemu orang Singapura. Lu kerja sama gue aja. Udah, gue minta kartu nama lu. Minta kartu namanya. Memang saya doain dia supaya gajinya naik. Nah, waktu saya udah kasih kartu nama, dia gak minta kartu nama. Dia pikir basa-basi. Dia lapor saya, kok puji Tuhan saya ketemu orang Singapura kok. Terus gimana? Iya, dia tambahin kerjaan sama saya. Terus lagi mana? Dia minta kartu nama. Ya udah kasih kartu nama dia. Saya kasih kartu. Kamu minta kartu nama? Enggak. Aduh, putus hubungan dong. Lost contact, betul kan? Kita nggak bisa hubungin dia lagi kan? Aduh. Itulah saya doa di rumah saya. Di Pulit Mas. Ini jam berapa? 10:30. Kamu ntar pulang ke Citra 2 jam 11. Aduh, jam 12. Gimana ya? Apa dia masih belum tidur? Saya doa. Tuhan, ntar orang itu telepon Johnny. Biar malam ini juga bisa bicara dan clear. Biar dia bisa ingat nomor teleponnya. Dia sampai rumah jam 11. Pas di sana jam 12 kan. Telepon bunyi, dia angkat, dia telepon. Tepuk tangan buat Yesus. Itu doa yang begitu yang dijawab. Itu benar dijawab. Makanya saya mau banyak bukti-bukti. Bahwa Tuhan. Nah tentu Anda bertanya, gimana kok rahasianya? Kamu berdoa karena dia ada di sorga. Dia berkuasa atas bumi dan langit. Betul? Amin. Nah, pertanyaan saya, enak gak kalau doa dijawab? Minta istri 3 hari, minta anak 1 hari, minta ke Israel cuma seminggu. Buat aku pengen dong ke Israel, seminggu dapat langsung. Pertama kali duitnya dikirim lagi. Aduh, duit waktu itu belum ada. Cici mana mau keluarin duit sebanyak itu, 100 juta. Berempat saya pergi. Catherine, mami saya, Cici sama saya berempat. Kan dulu masih 28 juta. Berarti kan 100 lebih. Tuhan kirim uangnya, semua lengkap. Ya, oke. Kenapa? Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Kalau kita kuduskan nama dia, otomatis kita harus sopan nggak? Itu karena dia kudus dan suci. Jangan berdoa masih benci orang. Berdoa masih dendam. Berdoa masih kesel. Nggak akan dijawab. Kita kan dia kudus, suci, kita tenang. Makanya saya bilang kalau Anda berdoa, jangan langsung berdoa. Diam dulu, periksa diri dulu, diam, tenangin pikiran. Masih benci nggak? Oh enggak. Oh masih kesel? Enggak. Karena itu perlu ketenangan itu. Mengkonsentrasikan hubungan kita dengan yang kudus itu. Amin, itu langkah kedua. Dia dikuduskan namanya. Ya, terus? Karena Tuhan adalah kudus, jadi dia adalah Tuhan yang kudus, jadi kita berdoa. Jangan sekali-kali untuk berbuat jahat pada sesama. Jangan pernah membenci. Jangan minta kepadanya untuk menghukum. Tuh, penting. Jangan pernah ya, kalau Anda berdoa dengan Tuhan, minta menghukum orang yang membenci Anda. Jangan pernah itu. Saudara tahu kalau saya sampai berdoa untuk orangnya, kan Tuhan bilang, doakanlah musuhmu. Gitu kan? Itu kan ajaran Tuhan kan? Saya sampai gak mau berdoa, kenapa? Sampai begitu besar kasih saya sama orang, saya tidak mau berdoa untuk musuh saya Tuhan. Tuhan suka kata, kenapa? Kalau saya berdoa, Tuhan hukum. Betul kan? Kan kita berdoa musuh kita. Ya dihukum Tuhan. Saya tidak mau musuh saya dihukum Tuhan. Itu saya. Tulus gak doanya? Itu rahasia doa. Makanya kalau kita juga katakan, dikuduskanlah, datang kerjaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datang kerajaan, jadilah kehendakmu. Kita buka dulu ya. Yohanes 13 ayat 34. Dikudus namamu. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus. Bukan mengasihi aja, harus saling mengasihi. Nah, pertanyaannya, kalau harus saling mengasihi, betul nggak walaupun orang itu benci kita, tetap kita harus mengasihi? Karena harus. Kata-kata harus itu tidak pakai dalih. Nggak bisa tuh, dia kan jahat, tetap harus mengasihi. Itu yang disebabkan oleh jemaat yang saya layani suka bilang, nggak bisa kok, saya nggak bisa kok. Kalau orang itu jahat harus saya pukul kok. Tuh.
Saya bukan pendeta kok. Saya nggak bisa kayak Koko ngalah terus. Makanya orang yang seperti itu nggak betah tinggal di PD Immanuel. Pasti kabur dia. Nggak kuat dia bilang. Saya seperti Koko nggak kuat. Karena saya mau kita seperti Yesus. Tidak pernah membenci dan membalas. Harus saling mengasihi. Setuju? Tepuk tangan buat Yesus. Nah yang ketiga, datang kerajaan jadilah kehendakmu. Berikan kebebasan kepada Tuhan untuk menuntut kepada siapapun. Jangan kita yang nuntut. Tadi ada yang tanya begini. Kenapa Pak Andreas nggak mau minta yang menjadi hak Pak Pendeta? Itu kan hak Bapak. Karena dia lupa transfer uang amplop Bapak. Saya bilang enggak perlu saya mikirkan itu. Lupakan saja. Memang ada satu kali saya dipermainkan juga. Saya anggap selalu itu positif, nggak pernah negatif. Jadi sekali waktu saya ketemu, karena saya bilang saya berapapun orang datang, saya khotbah. Saya nggak pernah bilang, berapa? Yang hadir berapa? 400, oh banyak, ya saya datang. Berapa yang hadir? 30, wah dikit. Itu urapan saya urapan 1000, itu nggak benar itu. Ya kan? Nah karena dia dengan khotbah saya seperti ini, diujilah saya suatu saat. Ditelepon ada seorang bapak, Pak Andes, Sabtu sore nggak ada pelayanan ya? Nggak ada. Nah kebetulan di rumah saya ada persekutuan doa. Datang Pak Andes ya? Boleh. Di mana? Dikasih tahu alamatnya. Udah dia datang. Saya nggak sebut takut nanti Anda kenal. Begitu saya datang, woi bener Pak Andreas ya, terkenal pendeta tukang buka pintu gereja. Masa jam 6 udah nongol, kita kan boleh jam 7 Pak Andreas. Nah iya saya takut terlambat. Wih rumahnya besar banget saya bilang. Ada 1000 meter, oh lebih Pak Andreas, 1400. Waduh 3 lantai lagi. Pasti yang datang banyak, Pak Andreas masuk dulu. Lah, ada bangku, kira-kira cuma 10 bangkunya, 10 biji. Belum ada yang mulai, iya kan baru jam 6 Pak Andreas. Ya, ntar mungkin ya kalau nama Pak Andreas disebut nih, mungkin lebih, bangku gak cukup nih dia bilang. Oh ya duduk. Gak ada orang sama sekali, cuma dia doang sendiri. Gak lama istrinya keluar. Nah dia bilang, Pak Andreas sorry ya, saya pakai tukeran dulu, mandi dulu. Inilah pemusik kita. Pemusiknya istrinya. Mulai dong, Bu, kenapa kok belum ada yang datang? Tenang aja Pak Andreas. Karena Pak Andreas bilang sih bahwa Pak Andreas kalau datang tuh belum hadir, belum datang orang, Pak Andreas udah datang duluan. Ternyata betul khotbahnya cocok nih. Ya udah, nggak lama keluar suaminya habis mandi pakai dasi, keren. Dia kenalkan Pak Andreas, WL kita. Oh suami WL, iya saya pembesik di WL. Ya udah sampai jam 7 mulai naik tuh suaminya. Saya duduk sendirian di situ. Dia naik. Wah, saya bengong kok sendirian. Mana jemaatnya? Tunggu Pak Andreas belum datang. Pak Andreas jemaatnya dulu, sekarang sendiri ya. Jemaatnya Pak Andreas, saya WL, Ibu sebagai pemusik. Oh iya. Dia, ayo saudaraku, kita mulai ibadah. Mari berdiri. Saya juga yang baik kok. Ya berdiri, semua berdiri. Berdiri. Jadi nggak ada orang. Dia gila, saya lebih gila lagi. Berdiri. Angkat tangan. Kita nyembah loh. Angkat tangan. Saya nangis loh waktu itu. Karena apa Tuhan bicara? Tetap beriman. Percaya padaku. Ya Tuhan, saya nangis karena saya tahu saya diuji nih. Angkat tangan udah. Pujian 45 menit percis kayak ibadah. Musiknya bagus banget. Saya sampai nangis terus. Lagunya enak lagi. Lagu lama semua tuh. Udah. Gak lama silakan Pak Andreas naik ke mimbar. Naik, pegang dia. Sekarang istrinya masuk situ, suami istri duduk situ. Nah saya kan namanya dia nggak ada orang ya udah. Saya nggak liatin dia, lihat di belakang. Saudara-saudara berdiri semua, ayo berdiri. Kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Saya nggak liatin dia berdua, saya liatin orang lain. Padahal nggak ada orang. Jadi gila kita beragak gila juga gitu. Udah doa. Saya nangis. Kenapa? Saya tahu ini ujian. Bisa nggak? Udah khotbah. Saya khotbah 1 jam penuh. Kesaksian begitu banyak. Ini dari saya lihat istrinya nangis, dia lap, suaminya nangis, dia ngelap. Dia tahu saya apapun yang terjadi tetap aku cinta Yesus. Karena aku tahu aku sedang
diuji iman. Nangis dia berdua. Gak apa-apa udah. Selesai. Saya pulang, terima kasih jam 9 saya pulang. Saya jalan aja. Gak dikasih amplop. Gak lama ditelepon. Kira-kira jalan baru 1 kilo. Aduh Panes bener-bener deh. Sesuai dengan apa yang Panes ngomong. Panes gak mikirin amplop. Saya lupa Pak Andreas. Ya udah gak apa-apa Pak. Nanti ini saya transfer Panes ya. Ya udah transfer. Nanya kagak nomor AC berapa? Ya udah saya pulang aja. Saya mikir kok minta transfer tapi nggak nanya nomor ya kan? Ya udah, udah nggak usah mikirin lah. 2 hari dia telepon. Panes sorry, aku lupa nomor akunnya. Dia, tolong akunnya dong. Ya udah saya kasih BCA. Udah. Hari keempat saya lihat di bank nggak ada kiriman. Hari kelima nggak ada kiriman. Pas hari ke-6 juga nggak ada kiriman. Pas hari ke-7 pas saya lagi di BCA dia telepon, Pak Andreas udah lihat belum berapa saya kirim? Nggak ada tuh. Memang saya belum kirim. Diuji saya, diuji. Coba, ya udah Om nggak apa-apa deh Om jangan dipikirin. Saya mah nggak mikir kamu benar-benar nggak telepon saya, nggak apa. Kan kamu tahu nomor telepon saya. Nggak, saya nggak mikir itu. Saya setuju kamu. Kamu betul pendeta yang tidak pernah mikirin uang. Nggak, saya nggak mikir itu Om. Yang saya pikir kebaikan Tuhan atas hidup saya. Saya lebih banyak Tuhan memberi daripada manusia memberi. Karena Tuhan itu terlalu mulia bagi saya. Udah ya, saya kirim sekarang, tungguin. Kirim 30 juta. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau kita tidak pernah berharap Tuhan memberi. Amin. Itu. Berharap amplop paling gope. Betul gak? Paling 1 juta, paling gede 2,5 juta. Tapi kalau kita tidak berharap Tuhan kasih lebih banyak. Cintailah Tuhan. Kita lanjut. Itu namanya berikan kebebasan kepada Tuhan, ya, karena Dia yang melakukan kehendak Dia di bumi dan di sorga. Yang kelima, berikanlah kami makan yang cukup. Nah, ini penting nih, terutama untuk Yani apa Yani? Jen, nah, ya, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Jangan makan banyak-banyak gendut. Kan makan sehari 3 kali sehari kan, bukan sekali makan 3 piring. Nggak boleh, memang Yani nggak banyak makan, Jen nggak banyak makan, cuma nyemilnya itu banyak banget. Nyemil mulu, doyan nyemil dia, aduh, makanya gendut-gendut. Saudara, saya ingatkan, badan yang gemuk banyak penyakit. Hati-hati, bahaya. Bukan berarti kurus nggak ada penyakit, kurus juga banyak penyakit, kalau nggak bisa jaga badan, gitu. Ya, penting sekali. Jadi, doa ini menentukan supaya jangan menjadi rakus, hiduplah sederhana dalam hal makanan, tuh. Dikatakan kalau kita pagi makan seperti raja, kalau siang seperti pangeran, tapi kalau malam seperti orang miskin tuh. Jadi makan malam jangan banyak-banyak, ya. Seperti orang miskin makan aja tuh kamseng gitu kan, yang murah-murah gitu ya. Atau makan tempong gitu kan yang murah 36.000 tuh. Jangan makan di restoran yang mewah-mewah. Kecuali kita ngundang orang makan, jangan di tempat yang murah. Kesian mereka, ya kan? Betul nggak? Ajak makan yang enak-enak kalau malam, tapi kita makannya dikit. Saya kalau makan yang mewah pasti dikit makannya, nggak banyak. Kalian makan yang puas. Nah, saya tidak mau seperti itu karena saya makan secukupnya, gitu ya. Dan yang kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dia selalu mengingatkan kita untuk selalu ingat pelanggaran-pelanggaran yang telah kita buat, supaya jangan Anda selalu mengulangnya. Dia Tuhan yang tidak mau dipermainkan, ya. Jadi maunya kesalahan kita itu jangan diulang-ulang. Kalau sudah diminta ampun sama Tuhan, jangan diulang kembali. Begitu bertobat selama-lamanya. Saya janji nggak minum apa-apa lagi air putih. Terus saya lakukan 6 tahun saya air putih terus. Nggak tertarik tuh saya sama apa-apa gitu. Cuma sekali waktu, tahu kan teh apa poci ya, poci wangi kan, teh poci wangi kan. Saya izin sama dia, Tuhan, kalau teh kan saya alergi, suka batuk. Boleh nggak Tuhan nawar ya, ini di Bogor saya. Di Bogor terkenal teh pocinya wangi banget. Aku minum teh poci ya Tuhan boleh ya. Jangan alergi ya Tuhan. Aku minum sampai 2 teko. Enggak batuk. Tapi bukan berarti terus-terusan minum teh poci. Enggak. Cuma sekali-kali.
Tuhan maha baik. Dia maha pemurah. Tapi jangan dipermainkan. Setuju? Jangan dipermainkan. Ya, kita buka. Belajar untuk selalu mengampuni dan apa dialog Tuhan. Keluaran 32 ayat 32 ayat 33. Keluaran 32 ayat 32 33. Habis ini kita seperjamuan ya. 32 33. Keluaran 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ayat 33-nya. Ayat 33-nya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Cerita kitab. Saya pernah ketemu dengan Tuhan. Tuhan kasih lihat kitab, 2 kitab. Mungkin itu kitab di sorga. Yang satu gede bukunya, satu kecil banget. Perbandingan tuh jauh sekali. Mungkin 1/100. Kecil segini. Terus orang gede banget itu. 100 kali lipat. Saya kan orang pengen tahu ada apa tulisan dalamnya. Ternyata itu buku kehidupan. Buku di mana nama-nama orang yang tercatat. Dari sekian miliar manusia, yang buku besar itu yang orang masuk neraka. Yang kecil itulah yang masuk surga. Begitu sedikitnya orang yang masuk surga, maka buku ini cukup yang kecil. Yang besar itu sudah hampir penuh. Saya lihat tuh, aduh, hampir kebanyakan nama-nama orang terkenal yang ada di buku besar itu. Makanya dari sekarang kalau menurut saya lebih baik jangan terlalu terkenal. Perhatikan baik-baik. Orang terkenal betul gak suka lupa diri. Orang terkenal betul gak suka salah. Orang terkenal betul gak suka korupsi. Karena terkenal. Kedudukan tinggi itu ada di sana. Lebih baik kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke bawah, tengah-tengah. Tapi di atas tengah-tengah. Itu yang penting. Jadi dia akan mawas diri, akan bisa berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Ya saya nggak perlu terkenal, biar Tuhan Yesus yang kenal. Kalau dia sudah terkenal, kita ke bawah. Kita anaknya, betul? Makanya saya selalu muliakan nama Tuhan. Saya nggak akan muliakan yang lain, hanya Yesus. Ya, yang terakhir, yang keenam. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba kita lihat di situ, ya ayatnya. Yakobus 1 ayat 12-13. Kita harus selalu ingat pencobaan bukan datang dari Tuhan, tapi diizinkan untuk kebaikan kita. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatiin ya, ini kesaksian ini yang terakhir, dari 13 dulu kita baca dulu yang 13, kita balik lagi ke 12 ya. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siapa yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita balik ke ayat 12. Kita bahas ini. Ini ayat yang saya ingat. Berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan. Coba Lina mungkin ingat ya. Saya begitu banyak ujian-ujian selalu lulus. Ya. Yang boleh katakan gak masuk di akal. Pernah ingat yang koko beli kontrak rumah penipu? Betul? Itu diuji gak sama Tuhan? Diuji kan? Semua orang bilang penipu. Sampai abang kandungnya sendiri bilang penipu. Tetap sejalanin. Berarti menurut Anda, betul gak kepercayaan koko full kepada Tuhan? Itu yang Tuhan cari. Jangan setengah-setengah. Tapi percayalah Lina. Hampir 99% manusia itu cuma di mulut. Waktu ngalami belum tentu mau. Betul? Betul? Nggak ada yang berani. Orang penipu kok. Semua itu orang tahu dia penipu. Tapi tetap saya jalan karena saya dengar suara. Ini akan menjadi berkat buat kamu. Kamu dengar, saya kan nggak dengar. Ingat waktu saya ke tengah lautan yang ada badai. Susah ya dapat iman seperti itu ya.
Saya dibilang jangan ke Palu. Di situ banyak dibunuh. Pendeta, 8 pendeta dibunuh. Saya tetap jalan. Itu iman. Makanya Tuhan hargai iman seperti ini. Makanya doanya selalu dijawab. Karena kita tidak mau sama dengan mereka. Tapi ditampil berbeda. Tepuk tangan nih keras banget. Ya, cukup sampai di sini. Nanti kita belajar lagi. Saudara yang semua yang di rumah, kita akan seperjaman dengan Tuhan. Siapkan roti dan anggur saudara. Ya. Nanti kita sama seperjaman dengan Tuhan. Kita doa dulu. Bapa di surga, kami teringat akan firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 50 sampai 54 bahwa roti dan anggur ini bukan lambang lagi, tapi benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Sehingga ketika kami seperjaman dengan Tuhan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Di dalamnya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus. Ambillah dengan iman. Ya, bagikan. Mari saudaraku, siapkan roti Anda dan persiapkan hati Anda dan pikiran Anda. Apabila saudara masih membenci, masih menyimpan kesalahan orang lain, masih dendam, singkirkan itu semuanya. Karena Anda akan seperjaman dengan Tuhan. Apabila Anda melakukan dengan benar perjamuan kudus, maka saudara akan diberkati Tuhan. Mari kita angkat rotinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil sepotong roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, lalu dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti, kita katakan inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar tidak terkapar di rumah sakit, agar kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak akan terkapar di ruang ICU. Kami tidak akan sakit kanker, tidak akan sakit prostat, tidak sakit tumor, tidak sakit leukemia. Kami tolak segala bahaya, kami tolak segala celaka. Saudaraku, kasih Tuhan Yesus roti yang Anda pegang. Apakah Anda percaya di tubuh Tuhan? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Apabila sampai hari ini kami masih bisa seperjaman Tuhan, semua itu karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih. Tiba saat kita anggurnya sekarang. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan udaraku. Perbuatan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu sudah memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Kita anggur katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilu-bilunya, kita semua pasti disembuhkan. Kami tolak vertigo, kami tolak pendarahan, kami tolak sakit kista, tumor, jantung, paru-paru, liver, ginjal, diabetes, hepatitis, darah tinggi, dan darah rendah. Oleh darah Kristus membalut, menyembuhkan semua penyakitku. Sebut penyakit anak masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana.
Kami tolak miskin, bangkrut, pengangguran. Kami tolak roh hutang di dalam keluarga kami dan usaha kami diberkati. Kami tolak resesi ekonomi. Kami tolak segala virus, demam berdarah, malaria, cabak Jerman, COVID, semua kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah dari Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah dari Yesus. Anda percaya darah Tuhan? Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah dari Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, mungkin yang ada di rumah sakit. Kalau saudara punya minyak urapan, angkat minyak urapan saudara. Saya akan bagikan minyak urapan kepada saudara. Percayalah minyak urapan ada kuasa. Ketika kita beriman, maka segala penyakit apapun pasti bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku percaya sesuai dengan janji Tuhan. Dan ketika Tuhan membuat mujizat pertama di Istana Kana, air menjadi anggur. Sekarang minyak menjadi kuasa Tuhan. Dan aku melihat Tuhan, banyak mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Mungkin ada di rumah, saudara berimanlah, angkat minyak saudara masing-masing di rumah. Dan aku katakan minyak itu sudah menjadi kuasa Tuhan. Dan pergunakan dengan baik, maka nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa, jadilah saksi Tuhan. Terima minyak ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudaraku kasih Tuhan Yesus, bagi saudara yang ada sakit kepala, boleh taruh tangan Anda di kepala saudara, saya mau berdoa. Saat ini segala roh penyakit, migrain, vertigo, sakit kepala, pusing, aku patahkan kuasa engkau, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu saudara-saudaraku. Dan aku percaya ketika mereka beriman, maka terjadilah kesembuhan secara ajaib. Bagi saudara yang saat ini kakinya sedang sakit, ya mungkin lutut saudara, Anda boleh pegang. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah saudara dimanapun Anda berada, di luar kota, di luar negeri, bahkan sekalipun di kampung kamu, desa-desa. Kalau hari ini kau mendengar firman ini, percayalah saat ini lutut Anda dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang sakit pencernaan, lambung saudara, pegang perut Anda. Saat ini juga aku perintahkan segala roh jahat yang mengganggu lambung saudara-saudaraku. Aku patahkan kuasa, ku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah kalian semua. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Yes, ada yang mulutnya sakit. Ya, ada yang mulut sakit. Mungkin gigi saudara bengkak, gigi saudara sedang bolong. Ya, percaya saat ini aku berdoa buat saudara. Percayalah Tuhan sudah jamah saudara. Dan Anda akan dipulihkan Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Ceritakan ke banyak teman-teman kamu bahwa Tuhan itu baik. Dan melalui persoalan doa, melalui online ini, saudara disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya saudaraku, kita akan berdoa untuk persembahan. Saya minta worship leader untuk berdoa untuk persembahan ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu hati berdoa untuk memberikan persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya apa yang kami berikan dengan hati yang bersuka cita, kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan akan hal yang baik dari Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi, saudara dapat scan pada QRIS yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat minggu pagi yang baik, di mana kami dapat merasakan kebaikan, kasih dan setia-Mu. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami diajar bagaimana kami harus berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Dimanapun hamba-Mu Tuhan kirim untuk menyatakan kebaikan dan Injil-Mu diberitakan. Kami percaya ada kuasa Allah mengalir. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dikembalikan hubungannya dengan Engkau kembali. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus selalu dan senantiasa melingkupi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan anugerah kesehatan. Dan kami percaya Bapa bahwa hamba-Mu dan seluruh keluarga yang ada tetap di dalam hadirat Tuhan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat PD Immanuel dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah henti-hentinya bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa masih ada orang benar di bangsa ini. Dan kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan terus memerintah dengan kebaikan yang berasal daripada-Mu. Dan Tuhan Yesus mengakhiri ibadah online kami. Kami percaya, kami mau mengarahkan mata rohani kami. Kami mau buka tangan kami untuk kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, persekutuan yang manis yang sempurna menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.